Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 3 Mei 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar lebih menuruti kepada Engkau, ya Bapa, daripada manusia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini diambil dari buku Maranatha oleh Ellen G. White, tanggal 3 Mei 2026, dengan judul Pergumulan Besar di Hadapan Kita. Ayat inti terdapat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29 yang berbunyi, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sebuah krisis besar menanti umat Allah. Krisis juga menanti dunia. Pergumulan paling menentukan sepanjang zaman ada tepat di depan kita. Pertanyaan tentang pemaksaan ibadah hari Minggu telah menjadi isu nasional yang penting. Kita tahu apa akibat dari gerakan ini. Tetapi apakah kita sudah siap menghadapi masalah ini? Sudahkah kita setia melaksanakan tugas yang Allah percayakan, yaitu memberi peringatan kepada orang-orang tentang bahaya yang ada di depan mereka? Banyak yang belum memahami tuntutan Sabat Alkitab dan dasar yang keliru dari peribadatan Minggu. Setiap gerakan yang mendukung legislasi agama sesungguhnya adalah bentuk penyerahan kepada kepausan yang selama berabad-abad telah berperang melawan kebebasan hati nurani. Peribadatan Minggu sebagai institusi Kristen hanyalah hasil dari rahasia kedurhakaan, dan penegakannya berarti pengakuan atas prinsip-prinsip yang menjadi dasar utama Roma. Ketika bangsa kita meninggalkan prinsip pemerintahannya dengan menetapkan undang-undang hari Minggu, Protestantisme dalam tindakan itu akan bergandengan tangan dengan kepausan, dan itu berarti memberi kehidupan kembali kepada tirani yang telah lama menunggu kesempatan untuk bangkit dalam bentuk kekuasaan sewenang-wenang yang aktif. Jika kepausan atau prinsip-prinsipnya kembali diberi kuasa melalui undang-undang, maka api penganiayaan akan dinyalakan lagi terhadap mereka yang tidak mau mengorbankan hati nurani dan kebenaran demi kesalahan yang populer. Bahaya ini sudah diambang kenyataan. Ketika Allah telah memberikan terang tentang bahaya di depan kita, bagaimana kita dapat berdiri bersih di hadapannya jika kita lalai menggunakan segala daya untuk memperingatkan orang lain? Dapatkah kita tenang membiarkan mereka menghadapi pergumulan besar ini tanpa peringatan? Ketika hukum penguasa dunia bertentangan dengan hukum penguasa tertinggi alam semesta, maka mereka yang setia kepada Allah akan tetap teguh kepadanya. Demikianlah pembacaan renungan pagi pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat ingatkan kita di penghujung zaman akhir ini yang terdapat dalam manuskrip 100 tahun 1893 paragraf 23. Para pengikut kebenaran ini dipanggil untuk memilih apakah akan mengabaikan tuntutan yang jelas dari firman Allah atau kehilangan kebebasan mereka. Jika kita tunduk pada firman Allah dan menerima kebiasaan dan tradisi manusia, kita mungkin masih diizinkan untuk hidup di antara manusia, untuk membeli dan menjual, dan hak-hak kita dihormati. Tetapi, jika kita mempertahankan kesetiaan kita kepada Allah, itu harus dengan mengorbankan hak-hak kita di antara manusia. Akan tiba masa kita harus memilih, setia kepada Allah atau kompromi dengan dunia. Dan pilihan itu berhubungan dengan hari penyembahan. Perhatikan masih dalam paragraf yang sama dikatakan,
Karena musuh-musuh hukum Allah telah bersekutu untuk menghancurkan penilaian independen dalam hal-hal yang berkaitan dengan iman keagamaan dan untuk mengendalikan hati nurani manusia. Mereka bertekad untuk mengakhiri pertentangan yang telah berlangsung lama mengenai hari Sabat, untuk melarang penyebaran kebenaran lebih lanjut mengenai hal ini, dan untuk mengamankan pengagungan hari Minggu di hadapan perintah keempat. Akan tiba masa di mana Sabat palsu, yaitu hari Minggu, dipaksakan kepada pemeluk setia Sabat hari ketujuh, dan bahkan melarang untuk mengabarkan kebenaran tentang hari Sabat. Saudaraku dalam Tuhan, kita menghormati pemerintahan manusia. Namun jika sudah bertentangan dengan firman Allah, kita harus lebih menurut kepada Allah daripada kepada manusia. Manuskrip 100 tahun 1893 paragraf 24 berkata, umat Allah akan mengakui pemerintahan manusia sebagai ketetapan ilahi dan akan melalui ajaran dan teladan mengajarkan ketaatan kepadanya sebagai kewajiban suci selama wewenangnya dijalankan dalam lingkup yang sah. Tetapi ketika tuntutannya bertentangan dengan tuntutan Allah, kita harus memilih untuk menaati Allah daripada manusia. Inilah krisis besar yang renungan pagi hari ini nyatakan. Maranatha halaman 131 paragraf 2. Sebuah krisis besar menanti umat Allah. Krisis juga menanti dunia. Pergumulan paling menentukan sepanjang zaman ada tepat di depan kita. Pertanyaan tentang pemaksaan ibadah hari Minggu telah menjadi isu nasional yang penting. Kita tahu apa akibat dari gerakan ini. Tetapi apakah kita sudah siap menghadapi masalah ini? Sudahkah kita setia melaksanakan tugas yang Allah percayakan, yaitu memberi peringatan kepada orang-orang tentang bahaya yang ada di depan mereka? Dan selama krisis besar ini, banyak yang mengorbankan sorga demi dunia. Testimonies for the Church, volume 4, halaman 495, paragraf 1, berkata, setan menawarkan kerajaan dunia kepada manusia jika mereka mau menyerahkan kekuasaan tertinggi kepadanya. Banyak yang melakukan ini dan mengorbankan sorga. Lebih baik mati daripada berbuat dosa. Lebih baik kekurangan daripada menipu. Lebih baik lapar daripada berbohong. Biarlah semua yang tergoda menghadapi setan dengan kata-kata ini. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang berjalan di jalannya, karena engkau akan makan hasil jerih payahmu. Berbahagialah engkau, dan semuanya akan baik bagimu. Dan tidak hanya itu, renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha, halaman 131 paragraf 3. Jika kepausan atau prinsip-prinsipnya kembali diberi kuasa melalui undang-undang, maka api penganiayaan akan dinyalakan lagi terhadap mereka yang tidak mau mengorbankan hati nurani dan kebenaran demi kesalahan yang populer. Bahaya ini sudah diambang kenyataan. Pergumulan besar ada di depan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus ingatkan banyak orang. Dapatkah kita tenang membiarkan mereka menghadapi pergumulan besar ini tanpa diingatkan? Kita harus amarkan dunia, dan amaran yang kita berikan tidak hanya tentang hari Sabat dan hari Minggu, tetapi tentang siapa yang disembah pada hari Sabat dan hari Minggu. Sebab hari penyembahan tidak dapat berdiri sendiri. Hari itu dikuduskan karena ada yang disembah pada hari itu. Patriarchs and Prophets halaman 307 paragraf 2 berkata, semua orang yang memelihara hari ketujuh menandakan melalui tindakan ini bahwa mereka adalah penyembah Yehova. Dengan demikian, Sabat adalah tanda kesetiaan manusia kepada Allah selama masih ada manusia di bumi untuk melayaninya. Perhatikan, Sabat adalah hari ketujuh, bukan ke-8 atau ke-9. Sabat yang benar adalah Sabat hari ketujuh, yaitu hari Sabtu. Itu sebabnya Sabat palsu adalah hari Minggu dan bukan Senin atau Selasa. Jadi, Sabat adalah untuk menyembah Yehova yang adalah Allah Bapa. Bagaimana dengan hari Minggu? Kita baca pengakuan dari Gereja Katolik dalam ukatolik.com/saint/Holy Trinity Sunday yang berkata, perayaan Trinitas Maha Kudus dapat dianggap sebagai ucapan syukur gereja. Kami memujimu, ya Allah, atas semua berkat Natal dan Paskah. Karena misteri ini merupakan sintesis dari Natal, Epifani, Paskah, Kenaikan, dan Pentakosta. Perayaan ini yang jatuh pada hari Minggu pertama setelah Pentakosta
seharusnya mengingatkan kita bahwa sebenarnya setiap hari Minggu dikhususkan untuk menghormati Trinitas Maha Kudus, bahwa setiap hari Minggu disucikan dan dikuduskan bagi Allah Trinitas. Jadi, hari Minggu adalah untuk menyembah Allah Trinitas. Karenanya pemaksaan memelihara hari Minggu adalah sama dengan pemaksaan menyembah Allah Trinitas. Pertanyaannya adalah, apakah dunia kekristenan menyembah Allah Trinitas? Oh ya, bahkan gereja Advent yang sekarang ini juga menyembah Allah Trinitas yang sama. Lalu, apakah perlu pemaksaan untuk sembah Allah Trinitas? Tidak perlu, sebab semuanya sudah menyembah Allah yang sama, yaitu Allah Trinitas. Dan karenanya, apakah perlu pemaksaan hari Minggu bagi pemeluk Advent Trinitas? Tidak perlu, sebab yang disembah sudah sama. Lalu, krisis besar yang di depan untuk siapa? Untuk kita yang tidak menyembah Trinitas. Sebab kita tetap setia kepada Yehova yang adalah Allah Bapa dan Anaknya, serta menerima karunia Roh Anak Allah di dalam hidup kita. Karenanya, selain mengabarkan amaran ini kepada banyak orang, masing-masing kita perlu berjaga, bersedia, dan berdoa. Roh Nubuat menutup dalam manuskrip 100 tahun 1893 paragraf 40. Dikatakan, kebenaran harus diberitakan di tempat-tempat gelap di bumi. Rintangan harus dihadapi dan diatasi. Suatu pekerjaan besar harus dilakukan, dan mereka yang mengetahui kebenaran harus memanjatkan doa syafaat yang sungguh-sungguh untuk meminta pertolongan sekarang juga. Kasih Kristus harus disebarkan di dalam hati mereka. Roh Kristus harus dicurahkan kepada mereka, dan mereka harus bersiap untuk berdiri dalam penghakiman. Inilah kehidupan umat-umat yang lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan pertobatan bagi kita semua, sebab Yesus datang segera. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas amaran pada pagi hari ini, bahwa pergumulan besar di depan kami, krisis besar sudah mendekat, dan itu bukan tentang hal-hal lain, tetapi tentang hari penyembahan. Apakah Sabat yang benar atau Sabat palsu, yaitu Minggu? Apa pilihan kami? Dan yang terpenting adalah mengenal siapa yang disembah pada hari-hari tersebut. Hari Sabat adalah untuk menyembah Yehova yang adalah Allah Bapa, dan hari Minggu adalah untuk menyembah Trinitas. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Kristus, maka kami menjadi penyembah Sabat yang benar, dan menyembah Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Dan kami dapat mengamarkan kepada dunia, agar mereka meninggalkan Sabat palsu, yaitu hari Minggu, dan meninggalkan Allah yang disembah di hari Minggu, yaitu Allah Trinitas. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.